Jadi struktur truss itu adalah bagian dari salah satu struktur dalam struktur mekanika. Nah, selain struktur truss tentunya ada struktur yang lain, yaitu balok dan juga frame. Dan dasar teori yang kita gunakan itu adalah karena masih statik, berarti prinsipnya adalah keseimbangan statik. Maka kembali lagi ke persamaan awal, yaitu sigma F sama dengan 0 dan sigma momen sama dengan 0. Rumus momen itu adalah R dikali dengan F, atau gaya dikali dengan jarak yang tegak lurus. Kemudian kalau misalnya kita itu meninjau terhadap sumbu X misalnya, berarti sigma Fx sama dengan 0. Terhadap sumbu Y, sigma Fy sama dengan 0. Kalau dia momennya, berarti momen terhadap sumbu X adalah sigma momen di X sama dengan 0, dan sigma momen di Y sama dengan 0, dan sigma momen di Z sama dengan 0. Begitu juga kalau sigma Fz-nya. Ini adalah digunakan untuk yang bangun ruang atau space. Tetapi kalau di dalam kebanyakan perhitungan yang dasar dalam statika adalah menggunakan dua dimensi. Sigma Fx, sigma Vy, sigma momen di X, dan sigma momen di Y. Terus kita juga harus mereview terkait dengan jenis-jenis tumpuan yang sering digunakan dalam struktur. Ini adalah bagian dari komponen yang pertama, yaitu ada tumpuan roll seperti ini. Dimodelkan ada roll-roll seperti ini, ada yang seperti ini. Itu masuk adalah tumpuan roll. Kemudian ini juga metode rocker ini yang seperti ini, itu adalah tumpuan yang dianggap satu komponen dengan ini. Ini juga adalah permukaan dengan frictionless, dengan gesekan kecil. Jadi gaya yang dihitung di sini adalah hanya gaya yang bersentuhan secara tegak lurus terhadap permukaan sentuh. Modelnya seperti ini. Karena sentuhannya terhadap sumbu X, berarti reaksi yang timbul pada tumpuan itu adalah secara vertikal. Kemudian ada yang model seperti ini, short cable. Ada short link, dan semua itu adalah hanya satu gaya yang dihitung, yaitu gaya yang searah dengan short cable atau short link tersebut. Ada yang collar on frictionless rod seperti ini, kayak selongsong. Ini juga ada yang pin slot seperti ini. Gaya yang dihitung di sini adalah gaya yang tegak lurus terhadap permukaan area dia bergerak ini. Ini berarti dia ke sono. Ini juga ke sono. Sama dengan ini. Jadi hanya ada satu gaya di situ yang dihitung. Kemudian komponen yang kedua adalah tumpuan dengan dua gaya, yaitu tumpuan pin seperti ini modelnya. Kemudian ada permukaan kasar. Jadi bisa dibuat seperti ini, si gaya terhadap sumbu X dan gaya terhadap sumbu Y. Dan yang terakhir adalah tumpuan fix. Disimbolkan seperti ini, ada tiga gaya di situ yang bekerja, yaitu Fx, Fy, dan momen. Ini kalian harus ingat, karena nanti kalau ditanya untuk menentukan reaksi tumpuan, berarti kalian harus ingat ini. Kalau tumpuannya fix, berarti reaksi tumpuan yang kalian hitung adalah Fx, Fy, momen. Kemudian kalau misalnya di tumpuan pin, berarti Fx dan Fy. Kalau di tumpuannya roll misalnya, berarti ada satu yang tegak lurus terhadap permukaan bidang sentuh. Sebagai contoh modelnya seperti ini. Ini adalah struktur truss sebuah kren pengangkat. Ini adalah tumpuannya sama dengan yang di sini, berarti tumpuannya adalah pin. Dan ini rocker, berarti tumpuannya termasuk tumpuan roll. Sehingga gaya yang bekerja di sini adalah di sini, dan ini juga ada dua, Fy, Fx, dan di sini ada Fbx.
Ini tadi FAX, ini FAY. Lalu diagram benda bebasnya adalah kita lepas struktur frame ini dari tumpuan, maka nanti akan muncul seperti ini. FAY, FAX, atau B. Kalau misalnya ditulis AY dan AX itu adalah singkatan dari FAX, FAY. Kemudian di sini juga karena kita tahu bahwasannya tumpuannya ini adalah roll, berarti hanya ada satu gaya, kita tulis saja di sini B, itu boleh. Atau misalnya kalian tulis FB juga boleh, artinya force di B. Tapi kalau misalnya hanya B, berarti kalian sudah tahu bahwasannya itu adalah gaya di B. Lalu kemudian yang tadinya 2.400 kg ini yang bekerja pada si bebannya ini, berarti kita harus ubah dulu massa ke berat menjadi Newton, berarti kalikan dengan 9,81 meter per second kuadrat. Itu akan berubah menjadi kilogram dikali dengan ini berubah menjadi Newton, nanti kalau dijumlahkan, dikalikan menjadi 23.500 Newton, atau setara dengan 23,5 kilonewton. Inilah gaya-gaya yang bekerja pada struktur crane ini. Bila mana diketahui berat sendiri dari si struktur crane ini, kita harus membuat ini. Gaya beratnya 9,81 kilonewton. Kalau misalnya itu sudah dikasih tahu. Nah, ini adalah definisi dari truss. Jadi truss itu adalah suatu batang yang menyusun struktur yang dianggap dihubungkan oleh pin. Ini pin atau join pin di sini. Jadi nanti ini adalah pemodelan dari yang kondisi aktual, misalnya seperti ini. Kalau di kondisi aktual itu kan dia dibaut secara fix. Di sini ada 3, di sini ada 5, di sini ada 3, di sini juga ada 5. Lalu kemudian ini kita sederhanakan menjadi join pin di sini, dan syaratnya tidak ada batang yang melewati join. Artinya A ke D itu adalah satu batang. A ke B itu 2 batang. Tidak boleh ini ke sini nyambung menjadi satu batang. Karena ini ke sini sudah ada pin. Berarti ini ke sini satu batang, D ke B satu batang, B ke C satu batang, C ke A satu batang, C ke D satu batang. Jadi harus terpisah oleh pin ini atau oleh join ini. Kemudian yang ketiga adalah gaya yang bekerja pada struktur truss ini adalah hanya ada 2 kemungkinan. Yang pertama, gaya menarik batang atau gaya menekan batang. Itu yang mungkin terjadi. Gaya menarik batang atau gaya menekan batang. Kalau dia tertarik, disebut dengan tension, disimbolkan dengan T. Kalau dia tertekan, disebut dengan compression, disebut dengan C. Nah, itu ininya. Kenapa kita harus mempertimbangkan dari kondisi aktual seperti ini bisa menjadi satu join pin di sini? Karena di dalam prinsip dasar dalam struktur truss itu adalah kita harus mempertimbangkan bahwa semua batang ini harus menahan beban atau menanggung beban. Jadi kalau misalnya kita bikin di sini batang satu lagi, mungkin seperti ini sampai di sini gitu ya. Ini artinya kan dia free, dia tidak menanggung beban. Nah, jadi untuk memastikan itu adalah dibuat sambungan-sambungan join seperti ini. Bahwasanya kalau ada satu gaya di sini, semua batang ini menanggung si beban tersebut. Nah, itu tujuannya. Jadi kita tidak boleh sembarangan menyusun batang pada struktur truss. Harus memiliki dasar perhitungan. Konsep dasarnya adalah salah satunya adalah dengan metode perhitungan seperti struktur truss ini. Kemudian yang selanjutnya adalah ini salah satu contoh untuk struktur yang ada di dalam jembatan. Nah, kalau di dalam jembatan ini adalah wings-nya yang kiri ini, dan ini juga wings-nya.
Kalau ini yang floornya disebut dengan, kalau batang yang melintang seperti ini, itu disebut dengan floor beams. Kalau yang membujur seperti ini disebut dengan stringer. Nah, jadi beban yang harus menahan itu adalah batang utama ini, floor beam sama dengan stringer ini. Kalau misalnya di sini ada plat penutup, kita tidak boleh memperhitungkan itu sebagai penanggung beban. Yang harus kita perhitungkan itu adalah strukturnya ini. Jadi kalau misalnya di sini dikasih plat, itu hanya sebagai penguat saja nanti, atau untuk menahan beban dari si kendaraan tersebut atau dari si bannya supaya tidak anjlok. Anggap saja seperti itu. Walaupun pada kenyataannya di lapangan memang dia akan mengikat satu sama lain sehingga lebih kokoh. Tetapi kalau prinsip dasar perhitungan struktur itu tidak perlu diperhitungkan. Yang kita perhitungkan itu adalah struktur utamanya, karena dia yang menahan beban secara keseluruhan. Nah, jadi yang wings-nya ini adalah sangat berpengaruh untuk memperkuat secara keseluruhan dari struktur ini. Ini jenis-jenis struktur truss. Yang pertama adalah struktur truss pada roof, pada atap, seperti ini. Mungkin pernah kalian lihat di rumah. Seperti ini. Kemudian ada yang model Howell, kemudian ada yang model Fink. Itu adalah tipe dari struktur truss untuk roof. Kemudian kalau struktur truss modelnya si jembatan, bridge, itu yang ada model seperti ini, ada seperti ini, ada seperti ini, ada Baltimore, ada K-truss. Paling banyak kalian temukan mungkin yang model Warren, model Howe juga banyak, model Pratt juga banyak. Ya. Kemudian yang lain adalah tipe truss yang lainnya, ada yang model stadium seperti ini, ada yang bascule, kemudian ada yang cantilever portion of truss seperti ini. Ini adalah jenis-jenis struktur truss. Nah, jadi kalau kita melakukan analisis truss dengan metode join, ini adalah salah satu metode untuk menganalisis gaya-gaya yang bekerja pada setiap batang dalam struktur truss. Modelnya seperti ini. Karena kita prinsipnya sekarang adalah metode join, berarti joinnya yang kita tinjau. Joinnya yang kita tinjau. Tinjau joinnya. Joinnya itu yang mana? Joinnya adalah ini. A, C, D, B. Yang warna putih. Gaya ini muncul setelah kita membuat diagram benda bebas. Oke, katakanlah sudah ketemu diagram benda bebasnya seperti ini. Lalu, perhatikan joinnya. Join C saya lepas seperti ini, maka batangnya juga lepas semua. Ini lepas, ini lepas, ini lepas. Join A saya lepas, maka dia akan seperti ini, maka batangnya juga akan lepas. Si D juga, join yang putih D ini saya lepas di sini, batangnya juga lepas. Si join B juga, batangnya juga lepas. Maka sekarang ini semua struktur ini sudah satu-satu, jadi dia tidak ada lagi menyatu. Sehingga muncul gaya-gaya yang bekerja di dalamnya dengan prinsip dasar dari struktur truss. Tadi dalam struktur truss sudah dijelaskan di awal bahwasannya gaya yang mungkin pada batang itu kalau tidak tertekan berarti dia tertarik. Hanya ada dua jenis gaya yang bekerja. Nah, kita lihat karena kita meninjau join, semisal di sini join C. Join C, berarti di join C ini ada gaya yang bekerja. Maka kita misalnya melihat ke batang C, nah, batang si CA seperti ini, ada gaya yang bekerja pada si join C di sini. Si panah ini menekan si C, berarti pasangannya si panah ini ke si batang adalah ini. Besarnya sama tapi arahnya berlawanan. Nanti kalau disambung saling menghilangkan. Ini dia menekan. Maka pasangannya gaya ini di batang ujungnya itu juga menekan. Arahnya ini kan saling berlawanan, besarnya sama. Begitu. Nanti pasangannya ini juga ke si join A adalah ini. Ini dengan ini arahnya berlawanan tapi besarnya sama. Kalau A sampai C kita sambung lagi, gaya ini akan saling menghilangkan.
Nah, maka apa yang perlu kalian ingat di sini? Kalau joinnya tertekan, ingat kalau joinnya tertekan, berarti batangnya tertekan. Join tertekan, batang tertekan. Jadi nanti kalau misalnya kita menghitung metode join, joinnya C misalnya tertekan oleh AC ini, berarti batangnya juga pasti tertekan. Ya, kurang lebih seperti itu. Kita lihat ke batang yang lain, misalnya C ke D. C ke D. C, misal di join C ini adalah nanti tertarik seperti ini setelah dilakukan perhitungan, maka panah yang bekerja, arah gaya yang bekerja pada si batang itu sendiri adalah berlawanan arah dengan arah join ini. Tapi besarnya sama. Ini pasangannya ini. Ini ke sini. Nanti kalau kita sambung lagi saling menghilangkan. Nah, di sini join C ditarik oleh gaya ini. Berarti si batang ini pun pasti tertarik. Nah, ini gayanya menarik si batang ini. Ini dengan ini pasangannya. Ini pasangannya. Berarti batang sekarang tertarik atau tension. Maka ini juga akan ada gaya di join D yang arahnya berlawanan. Dan dia juga akan menarik join D. Lihat ini. Kalau kamu amatin ini semua, ini dengan ini adalah besarnya sama, arahnya berlawanan. Ini dengan ini semua, besarnya sama, arahnya berlawanan. Dan ini dengan ini juga, arahnya sama, arahnya berlawanan, besarnya sama. Di join C dia tertarik, di join D juga dia akan tertarik. Dan batangnya juga akan tertarik. Ingat saja seperti itu. Berarti kalau sudah dapat gaya yang bekerja di join C, di arah batangnya CD, itu otomatis sudah dapat gaya yang bekerja di join D, yang arah batang DC. Karena kan ini batang DC, sesuai dengan soal ini. Selanjutnya juga seperti itu, ini pasangannya ini pasangannya ini, dan ini pasangannya ini. Join C tertekan, batangnya tertekan, di join B juga akan tertekan akibat batang CB. Hal yang lain juga seperti itu, dan jangan lupa gaya luarnya ini tetap dimasukkan. Reaksi tumpuan juga tetap dimasukkan di join B, reaksi tumpuan juga tetap dimasukkan di join A. Jadi nanti kalau di join A ini adalah reaksi tumpuannya, kalau kita uraikan terhadap sumbu Y dan sumbu X berarti dia adalah AX, AY. Lalu ada gaya yang bekerja pada batang AC, ini, dan ada gaya bekerja yang untuk batang AD adalah ini. Maka ini dimasukkan ke si batang AD, ini juga dimasukkan ke sini. Nanti dia akan manjang sampai ke atas. Jadi semua gaya-gaya ini sekarang sudah terlihat ketika komponen masing-masingnya dibongkar. Joinnya dibongkar, maka batangnya juga terbongkar dan akan terlihat gaya-gaya yang bekerja. Nah, jadi di dalam struktur truss itu pada umumnya dilakukan beban itu berada pada join. Misalnya di sini ada join A, gaya di sini bekerja. Di join B, gaya di sini, join di sini. Agak rumit kalau kita menghitung kalau misalnya ada gaya di sini. Nah, sekarang kita tidak meninjau gaya yang bekerja pada batang karena kita sudah modelkan di model matematiknya di awal itu, dari modelnya aktual menjadi model matematik itu, gaya yang bekerja itu adalah maksimum di join ini. Di join. Karena dia yang menghubungkan batang dengan batang yang lain. Sehingga terbentuk gaya-gaya seperti ini. Oke. Ini adalah untuk struktur truss kalau misalnya 3 dimensi. Nanti bisa dibaca lagi untuk syaratnya. Kita langsung saja ke contoh supaya lebih mudah mengikutinya.